Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswa Ibu. Mudah-mudahan kalian hari ini sehat selalu ya. Ketemu lagi nih dengan pembelajaran sosiologi, nggak terasa sudah part 5 materi tentang kelompok sosial ini. Dan di sub kelompok sosial, hari ini di part 5 Ibu membahas tentang dinamika kelompok, universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme kelompok. Nah, jangan lupa sebelum kita memulai, absen terlebih dahulu, absen untuk kelas dan absen untuk mata pelajaran sosiologi. Selanjutnya, kita ganti ke slide selanjutnya. Nah, Ibu langsung aja di dinamika kelompok ini, unsur-unsur dinamika kelompok sosial. Yang pertama ada norma kelompok. Nah, norma kelompok itu apa? Aturan dalam suatu kelompok atau pedoman untuk mengatur anggota kelompok. Jadi, kalau misalkan di dalam satu kelompok, pasti ada norma. Karena ketika tidak ada norma, maka kelompok itu tidak bisa dinamakan, maksudnya sebuah kelompok. Karena pasti ada aturan-aturan. Misalnya contoh, kelompok futsal Ken tidak boleh misalnya latihan selain tim weekend gitu kan, itu ada norma-norma. Atau tidak boleh sparring dengan anak di luar dari di luar dari daerahnya gitu misalnya ya. Jadi ada norma kelompok. Selanjutnya ada kohesi kelompok, yaitu daya tarik kelompok. Nah, kohesi ini adalah sebuah daya tarik kelompok. Kenapa sih kelompok itu menarik gitu untuk kita masuki, untuk kita gabung dengan kelompok tersebut? Berarti ada sebuah daya tarik, ada sesuatu karakteristik yang spesial di kelompok itu. Misalnya ketika seneng nih masuk kelompok Vespa Gembel, kayaknya esentrik nih, pesta-pestanya dihias-hias dengan sampah-sampah gitu kan. Nah, itu bisa dinamakan dengan kohesi. Atau bisa dilihat dari kostum. Saya kostumnya unik, kayak kosmik itu kan kostumnya unik nih, jadi saya tertarik untuk gabung kepada kelompok itu. Jadi sebuah daya tarik ya sayangnya. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan di dalam kelompok interaksi. Jadi, di dalam sebuah kelompok, otomatis akan ada interaksi atau adanya komunikasi dua arah. Jadi, selalu ketika tidak ada komunikasi, maka tidak bisa dikatakan sebuah kelompok. Lalu ada konflik kelompok. Nah, ini sudah jelas ya, konflik atau perselisihan dalam kelompok. Nah, di dalam dinamika kelompok, sebuah kelompok itu akan terdapat konflik ya, walaupun konflik itu bisa secara langsung atau tidak langsung, maksudnya terlihat atau tidak terlihat. Jadi di dalam sebuah kelompok kayak misalkan contoh nih, kalian berteman berenam, pasti ada salah satu teman kita tidak suka kalau kita bergaul dengan ini. Nah, itu pun bisa dikatakan sebuah konflik yang tidak terlihat atau terselubung ya. Nah, terus ada juga konflik yang memang terang-terangan, misalnya ketika mengambil keputusan, tidak semuanya akan setuju dengan keputusan yang sudah diputuskan gitu. Pasti ada pro dan kontra, dan itu bisa menyebabkan sebuah konflik kelompok. Selanjutnya efektivitas kelompok, yaitu keberhasilan yang sudah dicapai. Nah, kalau misalkan nih Paskibra BM1, apa sih efektivitas kelompoknya? Misalnya pernah juara 1 se-Kabupaten Bogor, atau juara misalkan Marawis misalkan efektivitas kelompoknya itu telah berhasil nih mencapai juara 1 tingkat kota madya. Nah, itu adalah sebuah efektivitas sebuah kelompok yang membuat kelompok itu dihargai atau diakui sebagai kelompok gitu ya. Selanjutnya ada kepemimpinan atau gaya pemimpin yang dilakukan. Nah, di dalam sebuah kelompok pasti ada di dalam suatu kelompok pasti ada seorang pemimpin. Nah, di dalam pemimpin itu kita bisa lihat sebuah kemajuan kelompok bisa dilihat dari pemimpinnya yang mengaturnya ya. Kalau ada pemimpin tipe yang sportif, ada direktif, ada orientasi presentasi gitu kan. Sportif misalnya orangnya itu tidak memihak gitu ya, dan dia melihat dari kemampuan seseorang, bukan dari hal-hal yang subjektif. Atau direktif, dia orangnya ibaratnya dia bisa menerima ketika dikritik atau misalkan dipuji, dan dia tipe orang yang misalkan menerima apapun
hasil dari anggota-anggotanya, misalnya menerima terlebih dahulu ya. Terus ada orientasi presentasi adalah seorang pemimpin yang memiliki visi misi ke depan. Ya, ada juga yang pemimpin dia tidak melihat mampu nggak sih anggotanya, tapi dia selalu melihat bahwa kita semua harus ke sana. Nah, itu juga tidak terlalu baik ya ketika kita melihat pemimpin seperti itu. Selanjutnya, Kuning akan menjelaskan tentang kelompok universalisme, kelompok partikularisme, dan eksklusivisme. Nah, ini menurut Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang ahli dari negara Perancis yang membagi kelompok menjadi 3. Nah, kelompok universalisme adalah suatu kelompok yang menerapkan suatu nilai atau norma yang berlaku secara umum. Contoh gini, ketika kamu masuk anggota Rohis, itu ada sebuah norma yang berlaku secara umum. Misalnya anak Rohis tapi nggak sholat, itu pasti berlaku untuk semuanya normanya, gitu kan? Atau anak Rohis tapi tidak pakai jilbab, itu tidak sudah secara umum itu norma yang harus dilakukan, ya. Lalu ada kelompok partikularisme, adalah suatu kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Jadi misalkan gini, partikularisme itu lebih kepada gini. Misalkan kalian mau rapat OSIS. OSIS itu buat golongan ya. Tapi kalian di call sama pacar nih, mau ketemuan. Kalian lebih memilih mengutamakan kepentingan pribadi kalian, padahal kalian itu adalah misalkan memiliki jabatan yang memang cukup penting, misalnya bendahara, sekretaris, tetapi kalian lebih memilih untuk kepentingan pribadi kalian. Nah, itu disebut dengan partikularisme. Selanjutnya ada eksklusivisme, adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, ini biasanya segini ya. Jadi misalnya gini, ibu misalkan sudah masuk satu aliran atau satu kelompok yang menganggap bahwa yang bukan kelompoknya itu berarti bukan anggota saya, berarti saya akan memisahkan dari kelompok orang tersebut. Jadi lebih kepada eksklusivismenya. Jadi memisahkan diri dari yang bukan kelompoknya. Misalkan kamu anak paskibra, kamu hanya temenan maunya dengan anak paskibra. Saya nggak mau temenan sama anak PMR, basket, dan yang lainnya. Jadi kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Seperti itu ya sayangnya. Ini presentasi hari ini. Nah, setelah ini Ibu sudah selesai nih materi kelompok sosial. Kalian silakan buka Google Classroom dan lihat penugasan terkait materi yang Ibu jelaskan hari ini. Tidak banyak yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan ini bisa dipahami karena tidak terlalu banyak dan mudah-mudahan kalian bisa paham. Minggu depan kita akan ulangan, jadi persiapkan kalian tugas-tugas yang masih bolong dipersiapkan karena sebentar lagi akan Ibu kasih kepada wali kelas kalian. Siapa-siapa saja yang anak harus dipanggil dan bertemu dengan saya di ruang BK. Oke? Jadi segera tugasnya diselesaikan, absennya diselesaikan, dan minggu depan insya Allah kita ulangan. Oke. Akhirnya Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini.